Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulfiana, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4124019900513. Hari ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna kelas 4. Silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini apakah anak-anakku sekalian semua berbahagia? Bahagia. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita masuk di pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ketika kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik. Kita lanjut. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan dimensi profil pelajar Pancasila. Lapan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh sambil tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, baik, kita tadi sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mari kita sama-sama membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Asr. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar.
Oke, Bu Guru akan mengabsen. Silahkan diperhatikan namanya. Oke, Ahmad Fahmi, Afiatul Iza, Ahmad Fakih, sakit. Akifah Naila Yusuf, Akifah Naila, Andi Hafiza, Arshifa, Bilqis, Fatan, Mufli Al-Fatan. Oh, izin meninggal neneknya. Putri Asia, Shani, Ulil Amri, Davita, Siti Humaira, Putri Diandra, Andi Syaira. Oke, ada 2 teman kita yang tidak hadir. Yang satu neneknya meninggal. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang mulia. Dan teman kita yang lagi sakit, kita doakan supaya mereka diberikan kesembuhan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Anak-anakku sekalian, siapa yang akan memberikan tanggapannya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu? Silahkan angkat tangan. Oke, kalau begitu Ibu Guru yang akan menunjuk siapa yang berkomentar. Oke, saya tunjuk Afia, silahkan. Kita belajar menjaga hubungan baik dengan sesama dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, silahkan duduk. Aplaus dulu untuk teman kita. Oke, selanjutnya Arshifa. Menjaga hubungan baik dengan sesama Oke, dalam Al-Hujurat ayat 13. iya, luar biasa semua jawabannya. Aplaus dulu untuk teman kita yang 2. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu Guru akan bertanya ke anak-anak sekalian. Yang pertama pertanyaan Ibu Guru adalah, apakah kalian sudah mengetahui makna Asmaul Husna? Sudah. Jika ada yang belum mengetahui, kira-kira apa yang kita lakukan? Mempelajari. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi? Karena Allah memiliki Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Maharaja. Ke materi, silahkan diperhatikan di atas di layar untuk materi kita Asmaul Husna. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah, siapa yang bisa baca? Oke, silahkan Nafia. Tujuan pembelajarannya. Memahami makna Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Mengidentifikasi contoh penerapan Asmaul Husna. Membuat karya kaligrafi sederhana dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita tahu apa itu makna dari 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang kedua, mengidentifikasi itu kita mencari apa contohnya yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna. Yang ketiga adalah sebentar kita akan membuat proyek atau karya kaligrafi sederhana tentang Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi ini adalah pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Boleh dibaca. Oke, silahkan dibaca Ulil. Asmaul Husna di situ Maki. Jadi Rasulullah yang nama beliau yang menjadi keagungan. Oke, baik. Terima kasih Ulil, silahkan duduk. Nah, ada 5 yang akan kita pelajari hari ini. Ada Asmaul Husna Al-Malik, apalagi? Al-Qudus,
Al-Aziz. Jadi urutannya itu adalah ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Oke, silahkan di sana. Bilqis, coba dibaca. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Malik? Al-Malik artinya Maharaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala raja dari semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai semua yang ada di alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari semua raja. Wadaan Allah tidak terbatas. Oke, bagaimana cara meneladani daripada Asmaul Husna Al-Aziz? Yang pertama adalah pantang menyerah dan tidak putus asa. Jadi kalau kita tidak tahu pelajaran yang akan kita pelajari atau pelajaran yang sudah terlewatkan, kita tidak boleh menyerah. Harus selalu mengulang. Itu artinya adalah salah satu contoh siswa yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah berputus asa apa yang mereka tidak ketahui, tapi mereka mencari tahu apa yang mereka tidak mengerti. Yang kedua adalah tangguh atau sabar dalam menghadapi permasalahan. Kemudian kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Ketika kita diberikan ujian masalah kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa kuat dan tabah dan bersandar kepada Allah. Oke, yang ketiga adalah Al-Qudus. Jadi Al-Qudus itu adalah maha suci. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya, atau Allah itu adalah sesuatu yang kemudian kita tidak bisa atau tidak sanggup menandingi kesuciannya. Itu dikatakan bahwa Al-Qudus itu adalah maha suci. Jadi contoh yang ada di sekolah kalau Asmaul Husna itu Al-Qudus atau maha suci adalah yang pertama adalah kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, minimal adalah kebersihan kelas kita. Karena Allah itu adalah suci, menyukai yang namanya bersih atau menyucikan. Jadi kita harus minimal kalau di sekolah datang di kelasnya ya diusahakan dibersihkan tempatnya, kelasnya sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang paling sering biasa kita lakukan itu terkadang kita tidak mampu menjaga perkataan kita atau lisan kita. Terkadang kita tidak sadar menyakiti perasaan orang lain. Karena Allah itu Al-Qudus atau Maha Suci, maka kita harus menjaga lisan kita agar perkataan kita, perbuatan kita itu tidak melukai atau menyakiti orang lain. Oke, selanjutnya adalah kalau sudah Al-Qudus apa lagi? As-Salam. Apa artinya As-Salam? Maha sejahtera. Kira-kira apa yang menjadi teladan kalau Allah itu maha sejahtera? Oke. Iya, luar biasa. Jadi kalau ada teman kita yang berkelahi di kelas, jangan juga kita ikut berkelahi, tapi melerai. Melerai itu artinya memisahkan teman kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai orang yang terpelajar, peserta didik, maka kita harus selalu menciptakan suasana kelas, minimal suasana kelas untuk saling menghargai. Begitupun di tengah keluarga, saling menghargai, baik kepada kedua orang tuanya, adiknya, kakaknya, dan siapapun yang kita temui, maka perlu kita untuk menjaga yang namanya hidup rukun, menjaga, saling menghormati satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Bagaimana cara
mencontohi atau meneladani dari Al-Mu'min ini, Asmaul Husna Al-Mu'min? Oke, luar biasa. Jadi selanjutnya, tadi Ibu Guru sudah tayangkan ini, Ibu Guru akan bertanya kembali. Silahkan angkat tangan bagi yang sudah tahu dari kelima Asmaul Husna yang Ibu Guru tayangkan di depan. Pertanyaan Ibu Guru adalah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh teladan Asmaul Husna Al-Mu'min? Oke, silahkan angkat tangan. Silahkan berdiri, silahkan dijawab. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Asmaul Husna Al-Malik? Kalau Asmaul Husna Al-Malik? Ya, silahkan duduk. Ibu Guru ulang kembali pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh dari Asmaul Husna Al-Aziz? Iya, kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Oke, baik. Ya, aplaus dulu untuk kita semua dari jawaban teman-teman kita. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu karya dari Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi. Baik anak-anakku sekalian, jadi tadi sudah cabut lot dan masing-masing sudah mendapatkan Asmaul Husna yang akan dikerjakan masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 mendapatkan Asmaul Husna Al-Malik, kelompok 2 mendapatkan Asmaul Husna Al-Aziz, kelompok 3 Al-Qudus, kelompok 4 As-Salam. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kita masuk ke sebuah tugas, yaitu adalah akan membuat satu karya kaligrafi sederhana atau proyek tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Jadi masing-masing sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya dan sudah dibagikan materi apa atau Asmaul Husna apa yang didapatkan masing-masing per kelompok. Jadi tadi kelompok 1 mendapatkan Asmaul Husna Al-Malik, kelompok 2 Al-Aziz, kelompok 3 Al-Qudus, kelompok 4 adalah As-Salam. Jadi silahkan dikerjakan sekreatif mungkin, sebisa mungkin, dan tentunya anak-anakku sekalian mampu bekerja sama secara kelompok atau bekerja sama secara tim untuk memudahkan pengerjaan proyek pada hari ini. Dan Ibu Guru akan membagikan bahan atau kertas pendukung untuk dijadikan bahan tambahan dalam mengkreasikan proyek kita pada hari ini. Digunting lah. Sebelum anak-anakku sekalian mengerjakan proyek hari ini, kita akan menyepakati waktu untuk digunakan dalam membuat karya ini. Apakah butuh waktu 20 menit untuk menghasilkan satu karya? Itu sudah cukup? Cukup. Kalau begitu silahkan dikerjakan. Jangan lupa kerjasama dengan teman kelompoknya.
semuanya pekerjaannya apakah sudah selesai? Sudah selesai, luar biasa, sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Ibu Guru akan memanggil untuk mewakili presentasi kelompok dari kerjaan anak-anak sekalian. Jadi siapa yang sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai. Saya panggil kelompok 1, silahkan naik untuk mempresentasikan hasil kerjaannya bersama dengan temannya. Sini Kina. Ya, Afia, mana Afia? Ya, kita yang presentasikan Afia. Sini Ki, sebelah sini Ki. Sebelah sini. Baca Maki saja itu. Al-Malik adalah maharaja. Cara meneladaninya adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Sudah selesai? Oke, boleh. Oke, yang lain bagaimana hasil kerjanya temannya? Bagus. Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang dipresentasikan? Pertanyaan dari Humaira, apa arti dari Al-Malik? Al-Malik artinya maharaja. Oke, bagaimana Humaira? Puas? Oke, silakan duduk kembali. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anakku sekalian, tadi sudah dipresentasikan hasil kerjaannya bersama dengan teman kelompoknya, yaitu karya kaligrafi sederhana tentang Asmaul Husna yang kita pelajari. Nah, Ibu Guru akan menyampaikan dari hasil proyek hari ini, ya, semuanya kelompok sudah luar biasa, hebat, sudah mampu bekerja sama secara tim, menampilkan proyek yang cukup bagus. Menampilkan proyek yang cukup bagus. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya dalam membuat satu karya. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya karena tadi sudah dibagikan, sudah mengerjakan proyek, selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja tentang Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini. Dan ini bukan lagi kerja kelompok, tapi dikerja secara individu atau sendiri. Bukan lagi dikerja misalnya Akifanela Yusuf kerjasama dengan Afia, tapi dikerja sendiri-sendiri. Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Jangki dulu kerja nah, nanti Ibu Guru kasih instruksi. Tanya Ki juga itu Putri Diandra nah, ada tadi yang sudah patah. Perbaiki dulu duduk tak. Sendiri-sendiri ada tadi yang sudah kita tulis itu di atas. Nah, langsung pakai. Ini Ki di sini tuh. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpul. Boleh dikumpul di depan. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena semua sudah selesai untuk dikerjakan lembar kerjanya terkait dengan Asmaul Husna. Nah, selanjutnya
Sebelum kita menutup atau Ibu Guru memberikan kesimpulan dengan pelajaran kita hari ini, silahkan berdiri dulu, kita akan melakukan ice breaking. Oke, boleh diikuti gerakannya di atas. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Ada Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Oke, pelajar ketika melihat teman kita bertengkar maka kita harus melerainya. Kemudian Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan. Apa teladan yang perlu kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min? Iya, bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya adalah dari seluruh proses atau pelajaran kita hari ini, apakah anak-anakku sekalian senang mengikuti pelajaran terkait dengan materi Asmaul Husna? Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Kalian, jadi untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mampu mengamalkan, menerapkan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Dan mari kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.